Malam hari ini saya akan memaparkan apa yang ada dalam Samaya Sutta. Nanti ya, palinya bisa dicari sendiri. Ya, sekarang ini kan mudah sekali. Samaya Sutta ini membahas tentang hal-hal yang tidak menguntungkan dan hal-hal yang menguntungkan. Kebiasaan guru agung, kalau kita sering membaca sutta ibu sekalian, ya, sutta-sutta atau khotbah-khotbah Sang Buddha itu dibabarkan kepada para biku. Terkadang Sang Buddha juga membabarkan langsung kepada perumah tangga atau umat awam. Seperti dalam Sigalowada Sutta, Sang Buddha membabarkan dhamma kepada pemuda Sigala. Ya, pemuda Sigala. Artinya Sang Buddha itu membabarkan dhamma kepada banyak orang, baik Pabajita maupun Garawasa, dan juga dengan latar belakang yang berbeda. Kadang-kadang kepada petani, kadang-kadang kepada brahmana, kadang-kadang kepada ya, anak-anak. Jadi pada masanya, pada waktu itu Sang Buddha juga membabarkan dhamma kepada anak-anak yang kemudian menjadi samanera. Ada Samara Sopaka, itu usianya 7 tahun. Samara Samkica, dan beberapa samara lain yang usianya pada waktu itu ya 7 tahun, 8 tahun. Di dhamma itu sesungguhnya untuk semuanya. Ketika seorang bisa menelaah dhamma, menyerap dhamma, memahami dhamma, akan mendapatkan bukan hanya pengetahuan tetapi juga penembusan. Nah, Samaya Sutta ini dibabarkan kepada para biku. Jadi kalau kata-katanya, kalimat-kalimat nanti ya berkaitan dengan para biku. Tetapi pesan Sang Buddha kepada para biku itu sesungguhnya juga bisa kita renungkan, bisa menjadi inspirasi sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Sang Buddha mengatakan ya, dalam Samaya Sutta ini, para biku ada 5 kesempatan yang tidak menguntungkan untuk berusaha, untuk bekerja, untuk berjuang. Apakah yang 5 itu? Jadi yang awal ini di dalam Samaya Sutta itu ada 5 kesempatan yang tidak menguntungkan untuk berjuang, bekerja, berusaha, dan nanti ada 5 hal juga yang menguntungkan. Nah, apa yang 5 itu? Ya.
Sang Buddha mengatakan, seorang biku yang sakit dikuasai oleh penyakit, ini adalah kesempatan ya, yang tidak menguntungkan. Jadi kenapa ketika biku sakit merupakan kesempatan yang tidak menguntungkan? Ibu sekalian, ya, dalam kehidupan ini, Sang Buddha juga dalam khotbah yang lain, di dalam sutta yang lain mengatakan, ada dua macam penyakit dalam kehidupan ini. Penyakit yang pertama adalah kaikaruga, yaitu penyakit jasmani. Nah, seseorang yang mengalami sakit tentu tidak bisa berbuat maksimal, tidak bekerja maksimal, tidak bisa berjuang maksimal. Kalau dalam kehidupan para samana, kehidupan para babacita ibu sekalian, tentu ketika para samana ini sakit, peluang untuk berlatih itu menjadi tidak maksimal, menjadi lebih sempit, menjadi lebih kecil ibu sekalian. Demikian pula ibu sekalian, coba ibu sekalian ketika sakit jasmaninya, fisiknya, itu juga tidak bisa bekerja maksimal. Memang ada kesempatan bisa melakukan, tetapi kesempatannya menjadi kecil, tidak sebesar kalau tidak sebesar kalau dalam kondisi sehat. Nah, dalam Samaya Sutta dikatakan kesempatan yang tidak menguntungkan. Karena dalam kondisi sakit kita menjadi tidak maksimal berjuang, tidak maksimal bekerja, tidak bisa maksimal untuk berlatih. Kemudian Sang Buddha juga mengatakan, biku yang sudah sepuh, sudah tua, itu juga merupakan kesempatan yang tidak menguntungkan. Ketika kita fisik kita ini sudah menua ibu sekalian, tentu kesempatannya menjadi tidak maksimal. Walaupun ada orang-orang, dulu pernah ada satu kisah seorang awam perumah tangga yang sudah tua, kemudian bisa ditapiskan menjadi biku, kemudian bisa mencapai kualitas batin. Tetapi itu hanya orang-orang tertentu, hanya sebagian kecil. Tidak semua orang bisa seperti itu. Nah, kenapa biku yang tua, dalam arti ketika usia tua itu menjadi kesempatan yang tidak menguntungkan, karena kita tidak bisa maksimal. Fisik ini buat sekalian,
ya, fisik ini berat sekali. Ketika kita masih muda, pergerakan kita menjadi cepat, pergerakan kita maksimal. Tetapi ketika kita sudah menua, itu menjadi tidak maksimal. Ya. Beberapa hari yang lalu ketika ada umat-umat yang dinamakan itu, mereka yang sudah menua atau mulai menua, itu butuh sandaran. Ada yang penting, saya tidak bisa bertumbuh lutut, saya tidak bisa duduk bersila lama, saya tidak bisa ini, itu, dan sebagainya. Jadi ketika menua semakin tua, kesempatan kita untuk bekerja, kesempatan kita untuk berlatih itu menjadi tidak maksimal. Maka dikatakan kesempatan yang tidak menguntungkan. Coba aja ibu sekalian, ya. Terutama yang sepuh-sepuh. Jangan tanya yang muda-muda, tanya mbah-mbah. Nggih, Mbah. Ya, nampun sepuh niku kan, nampun sudah tua niku kan beda toh. Bekerja, ya, kerja makarya itu tidak seperti dulu ya kan? Tidak seperti dulu, beda jauh. Maka yang muda-muda ini gunakan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk bekerja, ya, untuk berlatih. Kemudian yang ketiga, ketika terjadi bencana kelaparan, panen gagal, masa yang sulit untuk mendapatkan makanan, ini juga kesempatan yang tidak menguntungkan. Ya, jadi karena ini berkaitan dengan, ya, waktu itu Sang Buddha khotbah dengan para biku, ketika dalam kondisi paceklik, ya, panen gagal, ada bencana alam, itu para biku sulit untuk mengumpulkan makanan. Ya, pada waktu itu pindah patah. Ketika sulit untuk mendapatkan makanan, karena para biku itu ya masih membutuhkan makanan, masih membutuhkan asupan gizi. Tentu fisiknya sulit untuk bertahan. Kalau toh bertahan, ya, kalau dulu kan ada cerita puasa ngebleng 40 hari 40 malam, masih kuat. Tetapi setelah 40 hari sudah tidak kuat. Ya kan? 40 hari kuat, nggih. Anda mau nanti 40 hari 40 malam ngebleng. Bante saya kuat 40 hari 40 malam, iya. Habis 40 hari 40 malam tewas. Mungkin bisa. Tetapi kan tidak selamanya kita bisa mempertahankan fisik kita tanpa dengan makanan. Maka bencana alam, ya, kalau kita kembali kemarin itu ada COVID selama berapa ya? Hampir 3 tahun ya. Itu kan luar biasa dampaknya. Berapa banyak orang yang putus asa, berapa banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan dalam kehidupannya. Sangat berdampak. Banyak orang mengalami kesulitan.
Orang-orang yang tadinya bisa berdana ke wihara kepada para biku tidak bisa lagi. Untung, ya, untung masih ada Gojek. Jadi kalau kemarin belum ada Gojek seperti dulu mungkin para bantainya juga kelaparan. Jadi kondisi sulit itu kesempatan yang tidak menguntungkan. Kita tidak bisa bekerja maksimal, kita tidak bisa berjuang maksimal. Akan menyulitkan kita, ya, menyulitkan kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Jadi kalau zaman dulu namanya paceklik, ya, paceklik itu akan membuat sulit. Bahkan Sang Buddha mengatakan dalida paramangroga, ya, dalida paramangroga. Kelaparan itu adalah penyakit. Ya. Kelaparan itu adalah penyakit. Jadi ketika kita dalam kondisi lapar, kondisi sulit, itu tidak mudah untuk mencerna dhamma. Tidak mudah untuk memahami dhamma. Bukan hanya memahami dhamma, mencerna dhamma, untuk melakukan sesuatu saja sangat sulit. Kadang-kadang orang tidak bisa bertahan. Seminggu yang lalu saya ketemu orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, utamanya karena ditipu orang, dia kehilangan, kemarin ceritanya hampir 3M. Apa yang kemudian terjadi? Karena larut dengan masalahnya itu, batinnya goncang. Masalah demi masalah muncul, utamanya masalah ekonomi. Bante, saya tidak bisa menyekolahkan anak saya, bahkan untuk makan sehari-hari susah, sulit. Jadi kondisi sulit itu kondisi yang tidak menguntungkan untuk melakukan sesuatu. Sampai apa? Ya, sampai stres berat sekali. Ini yang kemudian yang keempat juga sekalian, ketika terjadi mara bahaya, ya, mara bahaya, kemudian kebakaran, ya, banjir, ya. Ini juga, ya, kesempatan keempat yang tidak menguntungkan untuk berusaha. Jadi buat sekalian, kalau di zaman Sang Buddha itu kan rata-rata para biku tinggal di hutan, ya, di gua-gua, di bawah pohon. Apa mara bahayanya pada waktu itu? Kebakaran hutan, ya, kemudian binatang buas, perampok, dan sebagainya. Jadi mara bahaya ini, ketika terjadi mara bahaya bencana ini, Bapak sekalian, juga kesempatan yang tidak menguntungkan untuk bekerja. Ambil contoh, kemunculan Karaniya Metta Sutta itu juga ada latar belakangnya. Ketika para biku berangkat ke hutan untuk bermeditasi,
kemudian sampai di tengah hutan, para biku, 500 biku itu kemudian harus berhadapan dengan kesulitan. Waktu itu apa kesulitannya? Mara bahayanya apa waktu itu? Makhluk-makhluk yang ada di sana tidak menerima, kemudian membuat onar. Para biku itu kemudian gelisah, muncul ketakutan dan sebagainya. Sehingga tidak bisa meneruskan meditasinya, meneruskan pengembangan batin. Akhirnya kembali kepada Sang Buddha. Kembali kepada Sang Buddha, kemudian Sang Buddha khotbah Karaniamita Sutta. Jadi kemunculan Karaniamita Sutta itu sesungguhnya karena 500 biku yang pergi ke hutan itu mendapatkan mara bahaya. Ya, makhluk-makhluk yang ada di hutan itu tidak menerima. Nah, kemudian mendengarkan khotbah, kemudian para biku kembali ke hutan, mengulang lagi khotbah Sang Buddha. Baru makhluk-makhluknya yang demo tadi, makhluk-makhluk yang tadi menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan tadi, ya, menjadi redup. Situasi menjadi aman. Para biku tadi, yang 500 biku tadi pun juga bisa berlatih. Jadi mara bahaya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan ketakutan, menimbulkan kekhawatiran. Coba kalau lingkungan kita, ibu sekalian, ya, lingkungan itu kita tidak aman, bisa nggak kita bekerja maksimal? Tidak bisa. Muncul ketakutan, muncul kekhawatiran. Waktu di Bintan itu ada satu cerita. Orang yang cerita, Bante, kemarin saya diancam sama orang. Nanti malam rumahmu saya datangin. Saya ambil barang-barangnya. Orang ini tidak bisa tidur. Terus berjaga malam. Mengundang orang untuk menemani. Gelisah, cemas, takut. Dari sore sampai ketemu sore. Apakah orang yang mengancam datang? Tidak datang. Baru ancaman saja sudah menimbulkan kegelisahan luar biasa. Sehingga orang ini menjadi tidak bisa, yang tadinya mungkin bisa menyelesaikan pekerjaan, yang tadinya mungkin bisa melakukan hal yang bermanfaat untuk kehidupannya, menjadi tidak bisa. Jadi mara bahaya itu adalah kesempatan yang tidak menguntungkan untuk bekerja, untuk berlatih. Begitu prasamana maupun garawasa umat awam. Yang kelima, ketika terjadi perpecahan dalam sangga, jadi ketika terjadi perpecahan dalam sangga, maka akan muncul saling menghina, saling mencaci, saling mencela, saling menolak. Ya. Apa yang kemudian muncul atau dampak dari perpecahan sangga ini? Akhirnya ya orang-orang yang tadi punya keyakinan, luntur keyakinannya,
Orang-orang yang tadinya berpikir baik, berpikir positif menjadi bisa berpikir buruk. Karena ketika terjadi perpecahan itu ya tadi, saling menghina, saling mengancam, saling mencela, dan sebagainya. Demikian pula ibu sekalian, ketika di lingkungan kita ini tidak rukun, tidak harmoni, itu juga kesempatan yang tidak menguntungkan. Satu RT tidak rukun, saling menghina, saling menyakiti, saling mengancam. Ya, kalau di sebenarnya kan kita mendengar ada tawuran antar kampung, ya. Tawuran kalau di Jakarta itu di Johor Bahru itu kan ada, itu udah melegenda itu tawuran, ada dua tetangga. Ketika terjadi itu kita menjadi menimbulkan rasa tidak aman. Yang tadinya kita mungkin berkeyakinan yang kuat pada kebaikan-kebaikan, yang tadinya kita berpikir positif dalam kehidupan ini menjadi bisa berpikir buruk. Jadi perpecahan sangga itu pun juga kesempatan yang tidak menguntungkan. Ketidakharmonisan masyarakat, perpecahan yang ada di masyarakat itu juga kesempatan yang tidak menguntungkan. Ini 5 hal yang tidak menguntungkan. Nah kemudian yang menguntungkan seperti apa? Kesempatan yang menguntungkan seperti apa? Sesungguhnya sebaliknya. Ya. Sebaliknya dari yang 5 tadi. Kalau tadi seorang biku tua, nah di sini ya 5 hal yang kesempatan yang menguntungkan adalah seorang biku yang masih muda. Seorang yang masih muda itu kesempatan untuk berlatih, kesempatan untuk berjuang itu sangat besar. Bahwa Sang Buddha mengatakan, yang bersabda, walaupun biku itu masih muda, tetapi tidak bersemangat, tidak akan mencapai pencerahan sempurna. Kemudian sebaliknya Sang Buddha mengatakan, walaupun masih muda tetapi tekun dan semangat, maka akan mencapai pencerahan sempurna. Nah, ibu sekalian, biku yang masih muda, jadi peluang untuk bekerja, peluang untuk berjuang itu sangat besar, bisa maksimal. Ketika orang itu masih muda itu kan tenaganya masih besar, masih kuat. Oleh karena itu, manfaatkan selagi masih muda. Kadang-kadang kan orang berpikir, nanti saja. Anak muda ya menikmati kehidupan. Urusan wihara, urusan meditasi, urusan-urusan yang berkaitan dengan spiritual itu belakangan. Nanti kalau sudah tua. Tidak seperti itu Bapak sekalian. Ya, kehidupan ini tidak pasti. Ya. Oleh karena itu, kesempatan yang ada ini, ya,
Kesempatan yang ketika kita masih muda ini harus dimanfaatkan dengan baik. Untuk apa? Untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan bermales-malesan. Tidak ada kata menunda pekerjaan, menunda latihan. Dan seringkali kita beralasan, ayo ke wihara, belum bisa, sibuk belajar, sibuk ini, sibuk itu, tidak ada waktu. Nah, semalam saya, 2 malam ini saya ketemu dengan anak-anak muda. Anak-anak muda yang tekun, anak-anak muda yang rajin, anak-anak muda yang menggunakan hidupnya untuk kebajikan. Yang ketemu saya 2 malam itu, yang malam kemarin dan tadi malam itu, mereka masih kuliah. Sebagian masih bekerja. Tetapi dia punya prinsip, Bante, ini kesempatan saya, ini peluang saya untuk membuat saya lebih baik. Di tengah-tengah kesibukan saya betul-betul mengelola waktu saya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ini loh, ya, contoh inspirasi buat anak muda. Maka sang Buddha mengatakan, ketika biku masih muda itu kesempatan yang menguntungkan. Ketika kita masih muda itu kesempatannya itu sangat besar. Fisik masih bagus, belum sakit-sakitan, walaupun ada sebagian anak muda yang sakit-sakitan. Tetapi sebagian besar ketika usia muda itu fisiknya masih bagus. Ya, dibandingkan nanti kalau sudah menua. Ya, kemarin beberapa waktu minggu yang lalu saya ketemu dengan orang masih muda itu, tapi kayak udah jumpo gitu, males, fisiknya enggak bagus ya. Akhirnya apa? Ya, dia enggak bisa menjadi anak muda yang bisa menggali potensi dirinya. Sehingga dia akan kehilangan momentum di masa muda. Yang kedua, kalau tadi bicara sakit, yang kedua ini ya, biku yang jarang sakit atau menderita, maka akan memiliki kesempatan yang menguntungkan. Ya. Ini sama Sutta ini kan khotbah dengan para biku, maka ini semuanya biku. Bagaimana dengan kita ibu sekalian? Ya. Ketika upasaka-upasika ibu sekalian jarang sakit, artinya banyak sehatnya dibanding sakit, maka bisa bekerja maksimal, bisa berjuang maksimal, bisa berlatih maksimal. Berarti bagaimana kemudian kalau sudah sakit, fisik bisa saja sakit, tetapi mentalnya, batinnya tidak harus sakit. Kadang-kadang kan baru sakit sedikit aja mentalnya juga ikut sakit. Jadi bukan hanya kaika roga,
tetapi juga cetasika roga. Bukan hanya jasmaninya yang sakit, ya, batinnya juga sakit. Jadi mumpung masih sehat, ya, gunakan dengan baik kehidupannya, ya, karena untuk sehat itu tidak mudah. Untuk sehat itu tidak mudah. Maka Sang Buddha mengatakan arogya paramang labha. Kesehatan itu adalah keuntungan yang besar, keuntungan yang tinggi. Memiliki materi itu keberuntungan. Mendapatkan rezeki itu keberuntungan. Omset usahanya bagus itu keberuntungan. Tetapi kalau fisiknya sakit, jasmani sakit, tentu tidak bisa menikmati keberuntungan itu. Maka Sang Buddha mengatakan kesehatan itu adalah keberuntungan yang besar, keberuntungan yang tinggi. Maka selama kita masih sehat, mumpung kita masih sehat, gunakan dengan baik, maksimalkan dengan baik untuk berjuang, untuk bekerja, untuk berlatih. Yang ketiga, yang tidak menguntungkan tadi apa? Yang ketiga yang tidak menguntungkan? Paceklik. Ya. Jadi kalau kesempatan yang menguntungkan ini, panennya bagus, dana makanan berlimpah, ya, sehingga seseorang dapat dengan mudah bertahan dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit. Kalau kehidupan masyarakatnya sejahtera, ibu sekalian, karena ini berhubungan dengan para biku, ya, para bikunya juga mendapatkan manfaat, ya, para bikunya juga mendapatkan manfaat, sehingga orang-orang bisa berdana makanan. Karena kehidupan para biku tentunya berkaitan dengan para perumah tangga. Kalau tidak disupport, kalau tidak didukung, ya para bikunya tidak bisa berlatih maksimal. Tidak bisa menjalankan kebikuannya dengan maksimal. Tetapi kalau ada kesejahteraan di masyarakat, umat-umat Buddhanya sejahtera, penyokong-penyokongnya sejahtera, dampaknya juga untuk para biku. Bukan hanya untuk para biku, masyarakatnya sendiri juga akan punya dampak besar. Ya. Kalau kita ngomong paceklik misalnya tadi, Sang Buddha kemudian bersabda, dalita paramang roga, kelaparan itulah penyakit. Ketika kita dalam kondisi lapar, kita sulit untuk berlatih, sulit untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Tetapi ketika sejahtera, ya, ketika masyarakatnya itu mendapatkan kenyamanan buat sekalian, maka dia bisa melakukan banyak hal. Ya. Pendidikan anak-anaknya terjamin, kesehatannya terjamin, ya kan? Karena ketika seseorang itu memiliki materi, tentu bisa digunakan untuk kesejahteraan, kebahagiaan dalam kehidupannya, pendidikan, kesehatan, ya, kemudian untuk kebaikan, ya, bisa berdana makan. Bisa berdana makan kan karena punya materi, karena sejahtera, sehingga bisa digunakan untuk berbuat
kebaikan. Kenapa? Karena mengerti manfaat dari kebaikan. Dan tadi waktu penerbangan dari Jakarta ke Solo, waktu saya berada di ruang tunggu itu ketemu orang. Ada 2 orang bertemu. Satu menyapa, satu berbuat baik. Menyapa itu juga berbuat baik sesungguhnya, ya. Sama-sama berbuat baik. Saya tidak kenal, orang itu juga tidak kenal saya. Ya. Satunya, Bante, mau kemana? Ya. Ngobrol sedikit, ya. Menyapa. Itu sudah perbuatan baik. Kan subhasita cakya waca, eta manggala mutama. Ramah tamah dalam ucapan itu berkah. Jadi menyapa itu berkah. Ya kan? Apalagi dengan tulus, Bante, mau kemana? Pesawat jam berapa? Ya. Yang satunya juga menyapa. Ya. Bante, pesawat jam berapa? Ya. Tadi delay ya. Ya. Ngobrol kemudian, Bante, ini minuman untuk Bante. Artinya apa? Orang ini sejahtera. Kalau tidak sejahtera, dia tidak bisa beli minuman. Bukan hanya sejahtera dalam hal materi, tetapi batinnya juga sejahtera. Buktinya apa? Mau menyapa, kemudian juga mau berbuat baik. Coba kalau tidak sejahtera batinnya, nyapa aja enggak, apalagi berbuat baik. Wah, enggak kenal kok saya kok. Nah, akan seperti itu. Ya, jadi kesejahteraan itu juga kesempatan yang menguntungkan. Yang keempat juga kebalikannya, yang tadi perpecahan sangga, perpecahan yang di masyarakatnya, itu berkaitan dengan sangga, ya saya aplikasikan ke masyarakat. Ketika terjadi keharmonisan, kerukunan, itu adalah kesempatan yang menguntungkan. Coba kalau lingkungan kita ini perang, ya, lingkungan kita ini satu dengan yang lainnya tidak harmoni, saling mencela mencaci, tidak menguntungkan. Karena tidak ada rasa aman, maka kita sulit untuk bekerja, sulit untuk berlatih. Tapi ketika harmoni, rukun, ya, coba kalau ibu sekalian kita di daerah-daerah konflik gitu, kalau Indonesia daerah Papua Pegunungan, ada was-was, ya, di Timur Tengah sana itu, ya, mau meditasi, jangan-jangan ada bom, ada mortir nyasar, ya, tidak aman. Tetapi ketika harmoni, ketika rukun, semua aman. Coba dalam keluarga saja, kita nggak usah ngomong jauh-jauh lah, ngomong dalam satu keluarga. Kalau keluarga itu tidak rukun, tidak harmoni, bisa bekerja maksimal tidak? Bisa berlatih dengan baik tidak? Tidak. Mau pencerengan, ya, mau meditasi itu yang diingat, ya, dia melukai, dia marahi, dia menyakiti. Jadi ketika harmoni, ketika rukun, kesempatan menguntungkan untuk berlatih, bekerja. Tapi ketika tidak harmoni, tidak rukun, ya menjadi kesempatan yang tidak menguntungkan. Nah, yang terakhir kebalikannya juga,
Ya. Ketika sangga berdiam dengan nyaman, ketika sangga berdiam dalam kerukunan, maka tidak ada saling menghina, tidak ada saling mencaci, tidak ada saling mencela. Jadi dampak dari kerukunan itu luar biasa. Tapi kalau tidak rukun, ya, maka akan menyebabkan hal yang tidak menguntungkan buat kita. Jadi Bapak sekalian, ya, Samaya Sutta ini sesungguhnya mengingatkan kepada kita akan beberapa hal, ya, baik yang sifatnya tidak menguntungkan atau menguntungkan. Supaya apa? Kesimpulannya ya supaya kita betul-betul bisa menggunakan dengan baik ketika situasi itu bisa menguntungkan kita. Tapi kalau tidak menggunakan dengan baik, maka kita tidak bisa mengarahkan diri kita dengan baik, tidak bisa mengarahkan diri kita dengan benar. Jadi mumpung masih muda, ya kan, tidak sakit-sakitan, ya, kemudian sejahtera, kemudian juga harmoni, ya gunakan dengan baik untuk bekerja, untuk berjuang, untuk berlatih. Mempunyai kesempatan yang seperti itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Karena tidak mudah, maka kita harus berupaya dengan baik, dengan maksimal. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan Samaya Sutta, ya, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak menguntungkan untuk bekerja, untuk berlatih. Mungkin ada hal-hal yang kurang paham, tidak paham, bisa ditanyakan sehingga kita bisa, ya, diskusi pada malam hari ini. Semoga Tiratana melindungi, Sabisata Bhavantu Siddhata, semoga semua makhluk berbahagia. Demikian pemaparan materi Dhamma kelas yang disampaikan oleh Bante Abhayanando. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab pertama, diberikan kesempatan bagi 3 umat yang ingin bertanya. Kepada umat dipersilahkan. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini, dari apa yang disampaikan oleh Bante tadi, saya ingin menanyakan khususnya mengenai kesempatan yang kurang menguntungkan tadi. Tentunya untuk kesempatan yang kurang menguntungkan tadi tak akan dialami oleh kita semua. Nah, bagaimana untuk kita menyikapi ketika kita mendapatkan atau kita sedang berada pada kesempatan yang tidak menguntungkan tadi? Ini secara umum. Apakah kita hanya menerima, oh ini memang adanya suatu perubahan, anicca? Itu Bante yang pertama. Yang kedua, di dalam kesempatan yang tidak menguntungkan tadi, toh kita tetap bisa mengembangkan untuk kebajikan-kebajikan ya Bante.
Meskipun itu istilahnya dengan keterbatasan tertentu, tapi kita tetap bisa menjalankan kewajiban kita nggih Bante. Kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang dikhotbahkan Sang Buddha dalam Sama Sutta kepada para bhikkhu ini sesungguhnya juga inspirasi untuk kita. Bagaimana menyikapi, kadang-kadang kan orang itu ketika dalam kondisi yang sulit, pikiran buruk lebih dominan muncul, sehingga ada keputusasaan, bahkan sampai kemudian ya, semalam itu ada orang WA itu, saya lebih baik pindah alam ya, sampai begitu. Tahu kan pindah alam? Pindah alam secara terpaksa. Kenapa? Karena dia dalam kondisi sulit gitu. Ya, kondisi sulit itu kan ya, satu kesempatan yang tidak menguntungkan. Tapi sebaliknya, ketika kita dalam kondisi menguntungkan itu pun kadang-kadang tidak dimanfaatkan dengan baik. Merasa masih muda, masih lama kok gitu loh. Ini kan umurnya masih panjang. Padahal belum tentu usia muda itu kemudian juga tidak diharapkan dengan kematian. Jadi bagaimana penyikapan itu menjadi lebih penting dalam Sama Sutta itu. Dalam kondisi tidak menguntungkan kita harus seperti apa? Dalam kondisi menguntungkan pun, kesempatan emas itu pun kita juga harus tetap bersikap bijak. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita berpikir positif, berpikir baik, berpikir bijak. Nah, ambil contoh misalnya usia tua. Ini kan usia tua. Ya. Kalau di Dhammaratna itu kan setiap sebulan sekali itu ada puja bakti lansia. Jadi saya berhadapan dengan mereka yang sudah 60 tahun ke atas. Bahkan ada yang sudah 80, ya, 80 masih ikut puja bakti 1 bulan sekali itu. Nah, orang-orang yang ikut puja bakti ini kan orang-orang yang secara fisik tidak seperti waktu masih muda. Tapi kenapa mereka semangat? Kenapa mereka masih mau datang? Bahkan tertatih-tatih, bahkan harus pakai kursi roda, bahkan harus pakai kaki yang satu lagi, tongkat. Kenapa mereka masih mau hadir? Karena menyikapinya dengan bijak, tidak menyerah. Usia tua bukan penghalang. Memang kesempatan tidak menguntungkan dan tidak maksimal, tetapi bukan menjadi penghalang untuk melakukan hal baik dalam kehidupannya. Seperti yang saya kisahkan tadi, ada seorang biku, seorang awam yang masih tua kemudian menjadi biku tadi yang pada zaman Sang Buddha. Artinya apa? Itu menjadi bukan penghalang. Jadi penyikapan itu menjadi penting gitu loh. Jadi enggak usah di waktu kita sulit juga, waktu saya di ke Bintan itu bincang-bincang, Bante, situasi sulit, situasi tidak nyaman lah. Mana mungkin kita bisa berbuat baik? Kadang-kadang begitu. Kenapa orang itu berpikir seperti itu? Karena cara berpikirnya tidak bijak. Jadi mentah aja gitu, pasrah lah gitu loh. Kalau kita istilahnya ngomong karma, karmanya memang begini kok Bante, ya sudah. Atau mungkin kadang-kadang, kan tidak kekal, ya sudah.
Saya semalam dengan anak-anak muda begitu. Dia bilang, waktu saya ngomong apa, dia bilang, kan anicca Bante. Menyikapi anicca, menyikapi perubahan itu kan kemudian kita tidak pasrah. Tapi bagaimana dengan adanya ketidakkekalan kita bisa berubah menjadi lebih baik. Bukan berubah menjadi lebih buruk, kan begitu. Nah, sedikit-sedikit anicca, sedikit-sedikit anicca. Anicca yang seperti apa? Pemahaman anicca itu harusnya adalah karena kehidupan ini berubah, kita harus berubah menjadi lebih baik. Ada kesempatan kita untuk berubah, ya kan? Jadi tidak ada kata pasrah, tidak ada kata menyerah dalam situasi tidak menguntungkan. Bisa kok, ya kan? Ketika dalam kondisi sulit, saya tidak bisa berdana materi. Nah, ini ada satu kisah di kisahnya Anathapindika. Upasaka Anathapindika itu kan sejahtera pada awalnya. Waktu ketika keluarganya mengalami kesulitan, ketika ada bencana, ada sebagainya, sehingga kehilangan hartanya. Suatu hari Sang Buddha bertanya kepada Anathapindika, Anathapindika, apakah hari ini keluargamu berbuat baik? Anathapindika menjawab, iya Banti, kami berbuat baik, hanya berdana bubur nasi perah. Sang Buddha kemudian memberikan penegasan, Anathapindika, seseorang yang berbuat baik dengan keyakinan yang kuat dan ketulusan, itulah sesungguhnya yang akan membuat kebajikan itu menjadi maksimal. Bukan sekedar bubur perahnya, tetapi niat baiknya seperti apa, keyakinannya seperti apa, ketulusannya seperti apa. Jadi kalau ngomong tadi, sulit, tidak bisa berbuat baik, Anathapindika dalam situasi masih sulit, masih bisa berdana bubur nasi perah. Nasi perah tahu kan? Ya, dengan beras yang jelek itu ya, beras yang jelek itu ya. Bukan hanya itu. Keluarga Anathapindika sering ke wihara. Apa? Untuk apa? Membersihkan wihara, menyapu wihara, ya, merapikan wihara. Jadi dalam situasi sulit bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa berbuat sesuatu untuk kehidupan kita kalau kita berpikir bijak. Jadi dalam situasi tidak menguntungkan maupun menguntungkan, cara berpikir bijak itu harus selalu muncul. Jangan terlena ketika kita dalam kondisi menguntungkan. Ya kan? Sehat kok Bante, saya nggak ada apa-apa kan, ya kan? Nah, berapa waktu saya ada cerita, iya Bante, jadi dia pulang duduk, ya sehat gitu lah, duduk, udah tidak ada pindah alam. Artinya kita tidak boleh terlena gitu loh. Situasi, kondisi itu tidak tahu kita seperti apa. Maka tadi saya mengatakan, mumpung masih sehat, masih kuat, masih dalam kondisi menguntungkan, manfaatkan dengan baik. Karena ada orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan dengan baik kondisi yang menguntungkan, apalagi tidak menguntungkan. Maka sesungguhnya kondisi yang tidak menguntungkan maupun menguntungkan ini adalah bagaimana penyikapan kita. Tetap harus berpikir positif, tetap harus berpikir bijak. Begitu. Bisa menjawab? Bisa ya? Ya. Ada yang lain? Sudah ngantuk? Belum? Ya udah, kalau ngantuk tidur aja.
Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin bertanya bagaimana cara mengurangi rasa overthinking gitu Bante. Karena seringkali saya tuh kayak berpikiran buruk sebelum ada kesempatan gini kan. Tapi kayak saya selalu memikirkan kayak responnya orang-orang nanti itu bagaimana. Jadi saya seringkali kehilangan kesempatan itu Bante. Terima kasih. Ya, hidup ini tergantung cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita baik, semua akan menjadi baik. Kalau cara berpikir kita buruk, semua juga akan menjadi buruk. Nah, berapa waktu yang lalu saya ketemu dengan anak-anak muda. Ya, dia bagaimana dia kadang-kadang sifat groginya, sifat tidak percaya dirinya, ya, sifat-sifat yang merasa ini merasa itu seringkali muncul. Saya bilang, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan, tetapi setiap orang pun juga punya potensi, ya kan? Nah, tapi seringkali kita merasa banyak kekurangan dan tidak pernah melihat kelebihan kita. Kita juga kadang-kadang tidak pernah melihat potensi yang ada di dalam diri kita, padahal kita punya potensi. Jadi, kalau kita mau melakukan sesuatu, ya lakukan dulu. Ini kan? Nanti ada orang ngomong ini, ngomong itu, kan orang ngomong. Ya kan? Kalau ngomongnya baik, memuji kita juga jangan takabur, jangan terlena. Ketika orang itu kemudian mungkin mencela, ya, tidak menghargai karya kita, jangan kemudian kita juga terusik, marah, jengkel. Itu hak masyarakat. Yang penting apa? Yang penting kita sudah berjuang, kita sudah bekerja. Itu kan hanya penilaian saja. Yang penting kita bisa meningkatkan potensi yang ada di dalam diri kita. Dan perlu kita ketahui bahwa kesuksesan itu kan tergantung pada diri kita. Ya kan? Jangan kadang-kadang kita itu selalu melihat orang lain. Kita harus menjadi diri sendiri. Ya kan? Kesuksesan orang lain ya kesuksesan orang lain. Ya kan? Bagaimana membandingkan kesuksesan kita? Ya bandingkan dengan sebelumnya. Ya, bandingkan dengan sebelumnya. Saya pernah baca artikel atau apa waktu itu. Ada seorang remaja. Dia hidup dalam kekurangan. Apa yang dia lakukan? Dia menjadi kuli. Jadi kuli, kemudian bisa beli motor, kemudian motornya buat usaha, sampai kemudian anak remaja itu bisa berpenghasilan ratusan juta. Masih remaja, SMK belum lulus. Kenapa? Karena dia melihat potensi dirinya sendiri. Hinaan, celaan, omongan orang lain itu cambukan buat dia untuk membuktikan bahwa dirinya bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk hidupnya, untuk keluarganya. Jadi, ya, kesimpulannya adalah rubah cara berpikirnya. Jadi cara berpikir yang selalu negatif, cara berpikir yang selalu buruk tadi, ubah ke hal-hal positif. Saya mampu kok, saya bisa kok. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi harus punya keyakinan, harus punya keberanian. Ya. Kalau kita punya keyakinan, punya keberanian, ya tentu diimbang dengan cara berpikir yang positif, cara berpikir yang baik, saya yakin bisa kok. Ya kan? Ketika kita melihat orang cacat, orang yang fisiknya mungkin tidak sempurna seperti kita,
Mungkin kita melihat, tidak mungkin dia bisa. Tetapi kenapa ada orang-orang secara fisik kurang, tidak sempurna seperti kita, lebih sukses dari orang yang fisiknya sempurna? Apa yang membedakan? Cara berpikir. Ya. Cara berpikir itulah yang membedakan. Ya kan? Dia tidak ada, karena saya memang harus cacat, saya memang harus begini, udah akhirnya pasrah. Dia tidak menggali potensinya. Ya. Dia selalu melihat kekurangannya terus. Dia tidak pernah bahwa dirinya juga punya kelebihan. Begitu ya? Ya, ubah cara berpikirnya. Bisa kok. Banyak orang yang bisa. Saya dulu pernah ketemu orang yang enggak ngomong di depan itu, enggak mungkin Bante saya bisa nge-MC gitu kan. Tapi kemudian orang itu bisa. Kenapa? Pernah saya bilang, Bante nanti kalau saya diomongin gini-gini, itu kan orang ngomong gitu. Untuk bisa menjadi baik kan dari kesalahan-kesalahan itu dulu, ya kan? Tapi kemudian dia bisa baik. Untuk sempurna tidak bisa, ya kan? Tetapi selalu mengatakan untuk sempurna itu tidak mudah dan tidak bisa. Tetapi yang penting kita maksimal dan optimal dalam bekerja, begitu, ya. Ya. Gitu, ada yang lagi? Adanya? Ya. Cek. Sebelumnya selamat malam, Namo Buddhaya. Mohon izin Bante sebelum ke pertanyaannya, merujuk dari apa yang disampaikan Bante dalam Samaya Sutta tadi, saya menemukan beberapa indikator yang menjadi poin penting dalam apa yang disampaikan Bante. Yang pertama terkait dengan kesempatan, lalu kondisi-kondisi ataupun faktor internal dalam diri dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi produktivitas seseorang dalam memanfaatkan kesempatan. Terkait hal itu, beberapa kondisi yang mungkin dari diri sendiri dulu, Bante. Dari faktor internal diri sendiri, tentu hal-hal yang menjadi menjadi gangguan mungkin ya dalam kita berlatih pengendalian diri ataupun samwara. Yang pertama mungkin mindful atau pikiran yang penuh, Bante. Pikiran yang penuh. Ketika kita ingin berlatih tetapi pikiran kita belum fokus, banyak yang dipikirkan, entah itu memikirkan pekerjaan yang belum selesai, tugas kuliah ataupun tugas organisasi, bahkan sosial kemasyarakatan. Di sisi lain, faktor internal juga dari dalam diri, yaitu sitina dan simida atau kemalasan dan kegelisahan. Itu dalam diri kita. Hal-hal itu yang menjadi gangguan ataupun gangguan dalam kita berlatih mengendalikan diri. Kita sudah mencoba untuk berlatih seperti jawaban Bante pada pertanyaan kedua, berlatih pola pikir yang baik atau mindset, ya. Tetapi faktor internal tersebut selalu muncul, kadang muncul. Selain faktor internal, eksternal juga menambahi ya. Karena kita hidup di era yang teknologi semakin berkembang maju, tentunya informasi-informasi yang melalui media sosial membuat kita kecanduan dalam men-scroll, mencari informasi, sehingga kita menunda latihan-latihan kita, skala prioritas kita yang telah kita tentukan pada saat satu hari itu, bahkan satu minggu lah itu, Bante. Dari kondisi faktor internal dan eksternal yang selalu muncul yang menjadi gangguan,
pertanyaannya bagaimana cara kita menjaga stabilitas dalam berpola pikir atau mindset yang baik, dan juga menjaga stabilitas berlatih sehingga skala prioritas yang kita tetapkan itu dapat berjalan dengan baik. Begitu Bante, terima kasih. Ya. Dalam berlatih, dalam bekerja, dalam berjuang itu tidak lepas dari kesulitan, tidak lepas dari rintangan. Kalau dalam pengembangan batin itu kan ada 5 rintangan, ya. Nafsu keinginan, kemauan jahat, ketakutan, kekhawatiran, ya, kemalasan, ya, kemudian keraguan-raguan. Nah, kita sudah mengetahui bahwa ada rintangan dalam perjalanan kita. Ambil contoh ketika seseorang mau mendaki gunung. Ketika orang itu mau mendaki gunung, tentu dia akan berhadapan dengan resiko ketinggian, kemudian durasi waktu yang panjang, kalau mungkin gunung itu sangat tinggi, kemudian mungkin binatang buas, atau mungkin jalan yang tanjakannya tinggi dan sebagainya. Kenapa ada orang-orang yang sampai puncak? Tentu orang yang mampu menghadapi rintangan-rintangan itu, ya kan? Artinya apa? Dan setiap orang mencapai puncak itu durasinya masing-masing kan. Misalnya naik merbabu durasinya mungkin ada yang 12 jam, ada yang 9 jam kan gitu kan. Artinya apa? Yang penting kemauan terus-menerus harus kita munculkan terus. Rintangan apapun, kesulitan apapun, hendaknya tidak menggoyahkan kita seperti orang yang mendaki gunung sampai kemudian sampai puncak tadi. Mungkin kalau kita lihat videonya, kita lihat foto-fotonya, wah kok indah banget ya, menyenangkan banget. Tapi kita tidak pernah melihat prosesnya. Ya kan? Prosesnya tidak seperti indahnya foto, ya kan? Indahnya video itu. Prosesnya tidak mudah. Mereka mungkin juga kram kaki, ya kan? Ada mungkin ketegangan, napas ngos-ngosan, mungkin kadang-kadang kehausan dan sebagainya. Tetapi karena keyakinannya itu ada, ya, kemauannya juga kuat, semangatnya itu ada, ya kan? Dan terus berpikir positif sampai kemudian mendorong orang itu sampai panjai puncak. Artinya apa? Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata pasrah. Saya selalu mengatakan begini, ketika kita mau mencapai satu keberhasilan, kuncinya 2, bertahan dan berjuang. Ya, ketika sampean ya mau mendaki gunung, tidak bertahan, bisa nggak sampai puncak? Kemudian ketika tidak berjuang, apalagi, ya kan? Tapi ketika setidaknya bertahan, misalnya baru dapat pos 5 misalnya, bertahan di situ, kesempatan sampai di atas bisa nggak? Bisa toh? Ya bertahan mungkin 1 jam, 2 jam, kan? Jangan lagi. Apalagi berjuang. Orang yang bertahan punya peluang besar untuk mencapai harapan. Apalagi orang yang berjuang akan memiliki peluang yang sangat-sangat besar untuk mencapai harapan. Jadi rintangan apapun, kesulitan apapun itulah proses, bagian dari sebuah perjalanan, bagian dari sebuah perjuangan untuk menghantarkan kita sampai puncak, sampai kemenangan itu. Kuncinya apa? Bertahan, berjuang. Paham nggak?
Itu aja kuncinya. Kamu mau internalnya seperti apa, eksternal seperti apa, itu kan rintangan itu kan. Proses itu kan. Tapi kalau kamu bertahan mau dan berjuang, saya yakin bisa kok. Ada mendapatkan itu. Meditasi, yang ngomong kita mau meditasi latihan gitu kan. Ya kan, mungkin duduk 30 menit belum bisa. Ya kan? Tapi kan bisa bagaimana supaya dia duduk 30 menit? Mulai dari 1 menit, 5 menit, 10 menit. Ya kan? Sampai kemudian sebenarnya bisa duduk 30 menit. Siapa yang bisa duduk 30 menit? Mereka yang bertahan, mereka yang berjuang. Orang angkat besi, apa dia langsung angkatan 200 kg? Tidak kan? Dia mulai dari 10 kilo, 20 kilo, 3, terus menerus gitu loh. Sampai dia mengangkat barbel 200 kilo. Ya, gambarannya seperti itu. Saya yakin ketika Anda mampu bertahan, mau berjuang di tengah kesulitan apapun, baik internal, eksternal, ya, saya yakin bisa. Setahap demi setahap. Tidak ada instan. Ya kan? Buang mie instan, kopi instan aja tunggu waktu. Ya tak? Apa langsung diginikan? Apa sasetnya? Enggak kan? Gitu ya? Ada lagi? Masih ada? Cukup? Ya, silakan, cukup. Baiklah, sesi tanya jawab pada Dhamma kelas malam hari ini ditutup. Apakah Bante ingin menambahkan closing statement pada Dhamma kelas malam hari ini? Ya. Intinya sungguhnya dalam Samaya Sutta itu, walaupun pesannya, khutbahnya untuk para biku, tetapi juga para perumah tangga, umat awam bisa menggunakan khutbah itu untuk mempunyai peluang besar dalam kehidupannya dan bisa memanfaatkan peluang besar itu untuk mencapai harapan. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, menguntungkan atau tidak menguntungkan, kalau kita mempunyai keyakinan yang kuat pada tiratana, kita punya keberanian besar menghadapi persoalan dalam kehidupan ini, dan punya pemikiran yang bijak, maka kita tidak lagi akan berkata ini menguntungkan atau tidak menguntungkan. Yang ada adalah bagaimana kita berjuang untuk mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan ini. Semoga ya, apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa mengkondisikan kita untuk tetap semangat. Ya, saya selalu menggunakan kata semangat, kata wirya, karena semangat wirya itu menjadi penting dalam bagian kehidupan kita. Seringkali kita tidak semangat, kehilangan semangat, bahkan ada yang padam semangatnya. Ketika seseorang kehilangan semangat dalam kehidupannya, maka jika akan kehilangan besar untuk mencapai harapan hidupnya. Semoga tiratana melindungi kita semua. Sabe sata bhavantu cittata. Semoga semua makhluk berbahagia.